Kalau bolak-balik cerita, jadi ning Quran ono ayat surat jadi surat Mujadilah. Tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat qad sami Allah qaulallati tujadiluka. Dadi allati ing wong wedok tujadilu kang bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari' itu di nahwu itu isim fa'il karena zamannya sama, fi'il mudhari' zamannya hal dan istiqbal. Itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-daribu. Paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa diganti daribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a teman-teman midanget sapa Allah qaulallati ing pengucapane wong wedok silailati tujadilu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati watastaki lan nglaporno sapa wong wedok nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho nih ora trimo kiai Nabi itu dilaporno jenenge wong wedok menawa trimo bojo enteng wong Nabi wae dilapor jenenge wong wedok Nabi wae dilapor ilallahi maring terus sempat terjadi debat. Makanya terusannya ayat wallahu yasma'u tahawurakuma wallahu ta'allahu yasma'u krungu sapa Allah tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Iku perdebatane Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa? Konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawarah. Muhawaratul lughat al-Injlisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Segamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih pangeran, musom-som wedok. Jadi khaulah itu wahyu. Pokoknya ceritanya kudu wahyu, gak oleh cerita elek. Khaulah itu wahyu. Mbah Barkhat, mbah Barbiye mulai iku pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab iku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong Jawa ngono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Jadi wong Arab iku mangane daging. Terus neng hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'ajabat tu ajizatuha. Nah, bermaknane ya fa'ajabat mongko gawakno hu ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatuha wis bermaknane dhewe ajiz. Pokoke pas sujud itu sing gawakno ajizatuha. Itu jorok niki. Niki murid kecelakaan. Jadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Dadi uteke wis elek banget. Akhirnya jaluk, sing lanang njaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang ngerjaluk ra dikeki iku ya ngamuk iku sekunane kuno. Tapi nek sing mangan mendoan ngamuke rapati tenan karena ya tadi sahabate mesti rapati tenan. Wis akhirnya ngamuk, terus wong Arab iku ngamuk tertinggi iku muni anti alayya kadzuhri ummi. Kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dzam. Dzam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni, "Dek, kowe kaya ibu." Itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu. Maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk tor, kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehormatan. Saya jajal jenggote kang ngali cekel. Wes dianggap murid ra duwe sebenarnya wong Arab lucu. Berarti padha jenggotene cekel-cekelan wae. Kebayang enggak cara wong Jawa? Wong Arab ku nak seneng wong, lu sirahe dicekel-cek diwambung
Mbon-mbonan. Nanti kula delok ora mentah lho. Lha kula nate kalian Mbah Mun teng Medina. Karena Mbah Mun orang alim alama dan beliau muammar sepuh. Ada orang Arab seneng kalian ya. Yo dicekal-cek terus diwambung niki. Sing wong Jawa gak siap. Enak ya sewate. Sewakal cek terus di. Enggak dicukup. Wis suruh wae pan wong Arab. Sadate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghur. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah ka zuhri ummi, kamu sudah berposisi kayak ibu. Fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikum. Setelah itu getun deh. Waduh, bojo ayune ngene kok. Tak zihar. Zihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor ning Kanjeng Nabi. Sing lanang tok sing lapor. Kata Rasulullah, nah ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan zihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman zilatit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jenis wong lanang kan nurut. Ngulang, kata Rasulullah, zihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita enggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Sing wedok gak terima, enggak. Aku dhewe sing matur Nabi. Tuarani kan jenenge. Tuarani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi zihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini enggak bisa. Enggak bisa, itu hukum yang enggak benar, enggak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi wong wedok mulai dhisik jorok. Nabi, jenengan roh bojo kula. Ya ngerti jare Nabi, ya ngerti. Akala syababi wa afna umri wa nasartu lahu batni. Terus ayat hatta idza akala syababi terus ngomong terus. Enak wae sakniki dihukumi tolak. Kula riyen wahyu kinyis-kinyis, sakniki wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kula kathah. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dipegat. Kula golek bojo jek gampang, tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun isih ayu tapi meskipun isih ayu. Jenengan ngertos wong lanang. Anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar, mesti katut babon. Jenenge wong lanang duda iku mesti katut babon. Nak tarumat kula anak kula kelaparan, wong kula rondo wong wedok. Jadi enggak bener hukum tolak. Dikaji malih. Jadi Nabi lho dikonokno iku Nabi. Nabi ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku iku nabi yang ngenteni wahyu. Ya pokoke ngono. Pokoke ampun putusno tolak riyen. Tak tinggal mulai sakniki. Pikir-pikir mulai. Jenenge wong wedok. Sekondang tenan kowe. Mulane ning sorane ora ana surat rijal, ana surat apa? Nisa. Jadi juara kowe. Mulai. Tapi itu justru ngetokno nak Rasulullah iku nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng iku kadang dadi dalailul ijaz. Dalil mukjizati Quran, dalil kenabiane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah namanya. Khawlah perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu ndak pati dengar. Kok mau alamat-alamat ana wong wedok nglabrak Kanjeng Nabi ngono tok kenangan Aisyah. Sopo wani nglabrak? Terus bakas sopo terus nggak pati detail. Sayyidah Aisyah itu dengar nggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan itu teranan. Ini tak ijazahi wong wedok-wedok sing judes. Nek wis judes menisan dadi wali, pasti didengar Allah. Mulai nang kamar itu terus salat. Kan mau wis suci bakasane. Tapi iki salat tenan, mau nggo salat bar suci iki salat tenan. Salat tenan. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandhani hukum niku. Hukum niku kan ngerubah. Piye? Pangeran. Iku apike watas taki ilang. Lah perempuan saiki nak judes mbek sing lanang gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure. Lah iki sing ra bener. Dhisik ora, tapi watas taki ilang. Jadi gak lapor sopo-sopo, lapor pangeran. Ya Allah hukum ini tidak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenengan kandhani, kayak wahyu terkini. Nak hukum itu tidak seperti itu. Mohon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Lah pangeran itu, terus pangeran nurono ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah benar-benar
Jadi wong wedok nek ngomel, pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek dikei kot tuh banget oleh ngrespon. Dadi ngomel anak kowe bojomu ngamuk iku mbok respon niru pangeran. Nah pangeran betah wong la tadurruhu maksiatun wala tanfa'uhu taatun. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madharate. Tapi nek kowe bertahan, iso kena ompreng. Dadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenan ning pangeran. Pas dekne sujud, Jibril teko ning Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wa yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'um basir. Sak terus. Nangis cawe wedok mau ditimbali Kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti tambah nangis cawe itu jenengan lu nabi tenan padahal kalau lapore ning kamar jenengan krungu. Mergo akhirnya itu ana ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati. In ummahatuhum illallai waladina. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mulane saiki umat e akeh sing statusan niku perkarane. Pangeran nganggo hukum napa? Status. Status itu begini, yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting, harus vulgar, kayak Hamdani kabeh sesuai. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem loh, nak ora iso kena rancangan KUHP. Penjara ya. Penjara. So ben kowe itu mesti sing bojone ayu, sing akeh di penjara iku. Tak sing bojone elek kan gak ono pemaksaan ya. Jadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Dan kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa? Kan keren. Tapi misalnya di swidang bojomu elek merongos. Pertanyaannya hakim, ngono wae kok ora betah. Aneh lagi. Kan gak pantes banget. Oh isin lho cara sidang ngono. Bojone wae elek. Bareng di sidang. Orang ngono ini pertanyaan, wong ngono kok ora kuat ngempet kan ngono. Tapi nak wayu terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoke pantes. Tapi tak ulang lagi ya, ini fikih ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatuhum illallai waladina. Mulane kan aji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa diibukan. Maka karena ini penstatusan yang salah, saya ulang lagi, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafaroh, bukan merubah status hukum. Hati-hati, awas kena salah. Neraka enak sekali. Sebab itu Allah oleh ketikan wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dijak hubungan intim. Ini kan enggak nyambung. Ya darani misalnya Hamdani semuanya gini, Gus Bak iku muridku, yo stres wong ngomong ngono. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak benar. Paham ya? Misalnya kue turunan Tunggul Ametung terus ngerasa oleh mulya timbang Habib kan ora bener wong tok Tunggul Ametung kok ape saingan nasab sing tok Rasulullah kan wis ora bener. Sesuatu yang enggak bener itu enggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri.
Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah. Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu gak perlu didengar. Ya, mulane nek ana mubalek atau ustaz, saya ini punya otoritas untuk fatwa ngajine ning ndi. Wong sorope ra iso wae fatwa iku piye. Mondoke iku ning ndi? Zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai kok mletene ra karuan. Ngono iku kudu ditakokno kanca sak kelase. Iku ngerpek ta ora terus kan. Nek ra mlete dibarno, tapi nek mlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, nek sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallai waladunahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya genane ra sida. Kiamat. Sampai kula sering tak SMS kanca-kanca kula sing kiai. Gus ngenteni kiamat teng pundi? Terus nang kene lho ning omahku mek ngopi ya. Kiamat to. Ngono sing wedi yo akeh perkarane apa napa? Kiamat 2000 piro iki? 12. Nah, rencana aku ben sesuk. Wong ora melok gawe kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil lho sing nggo trompet ngalor ngidul. Kowe ora ngerti. Padahal dia ini kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Iku era. Nah, artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu enggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu enggak detail, itu enggak mungkin. Karena ya ini bandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaidi Dahlan sampai Syekh Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan. Iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan enggak mungkin salah dalam memaknai. Ora koyo kowe. Ning Quran ana kok ayat piro? Mbah lali pokoke ana. Lah ngono kok dadi mufassir piye? Juga lihat bantah-bantahan Bahsul Masail. Pokoke ana kitabe. Lah yo kitab apa? Jenenge wae lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik, ayat iki turun pas Nabi tindak. Turunnya pas bengi. Pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu, kemungkinan salah itu kecil. Jadi sampai dibakas. Al-Khadori wa Safari. Cara kowe kan gunane apa dibakas ning omah mbek. Wis ra bakat ngalim, ning tek saya elek. Sajane kan iso ditebak, misalnya ngene, kowe tukaran mbek bojo ge apan? Setengah tahun sangka kawin iki salamat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak kowe sering tukaran mbek bojo sering, jok piro bar 10 tahun. Normal iku. Jak melarat 10 tahun wis bosen. Dadi pancen wis wayahe brontak. Kan orang kan bisa diukur, ngamuke kapan? Misalnya, aku bertukaran bojo, Gus. Lah kawin perang dino seminggu. Wah, salaman. Al bidayah lahian nihaya wong kawitan umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak bar 10 tahun itu kesunatan cara kowe. Sing kuat dijak melarat. 10 tahun iso. Nak kuat ya bojomu kelainan, wis kelainan. Dadi iso diukur, tunggale nyai. Nyai semangat, itu mesti nyai pertama setahun 2 tahun. Nunggu suwi mesti biasa. Perkara wis bosen, semua keinginannya agak kesampaian. Pas latihan kiai kan bayangno masyarakat nurut kabeh, ngaji kabeh. Bareng puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style kendo. Ah jebule padha wae. Nek semangat pertama mesti semangat. Nah takon imam masjid itu semangatnya mau pirang bulan. Buang dene istiqomah jamaah, jebule reaksine tetap soft awal tok.
Tambah istiqomah tetep ae saf awal, malah kadang merotoli. Sesuk mesti mikir, tak rewangi ngene yo. Reaksi publik ya pancet, sesuk mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil sesuk mulai dimami santri ya suwe-suwe santai. Iku sing bener, mulai bener ya iku. Mergo tambah semangat mesti tambah kecewa, ora kok tambah. Makanya itu uniknya Quran, ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah mbek pangeran didhawuhi la'allaka baqiun nafsak. Muhammad kowe aja terlalu iku menggebu-gebu oleh dakwah. Mergo untuk iman ora iku wis iku urusanku. Sementing kowe dakwah standar wae. Aja sampai baqiun nafsak rusak awakmu dhewe. Tapi nak kanggo kiai pemula enggak baik niru saya. Saya itu terlalu rileks. Kiai pemula cek semangat ben duwe status mau. Nah, kalau kan statusnya saman lah. Semangat terus semangat terus mohon aman lah pokoknya. Jadi akhirnya pangeran sakit kanjeng Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjukno Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai la'allaka baqiun nafsak, sampai kata mufassir muhlikun nafsa. Nabi hampir tarodda anil jibal. Sampai pernah berencana cuek lah. Terus sampai Allah dikandani, sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa 'alaika hudahum walakinna wa yahdi may yasha. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap laisa 'alaika hudahum, itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Kados kula ngene iki ngaji wae. Ada muni ngene. Aku pengen ngaji ning Damaran terus sing tak ulang alim kabeh, demen setruk nek niat. Oh mesti kecewa. Ayo paling sing paham piro? Ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targetnya gak paham no, soalnya ngaji, silaturahim, guyon bareng, bar mulai, bar terus. Wah mesti ngarah kecewa. Mau takut uang ngaji Gus Pak, ya ngaji. Piye keterangan wis pokoke apik. Baleni ra iso iki lho rekamane. Ayo kelakuanmu ngono to, kira-kira. Jawab. Ayo jajal tanpa rekaman baleni. Nek ora ngelantur. Lah misalnya terus kiai ini diambisi ngaji muridnya paham. Kira-kira demen kecewa ta? Lah bojo yo ngono tak wari. Ana wong kepengin bojone sholihah, riman, ra bantah. Demen kecewa. Kowe iku sapa? Wong mbok cukupi wae jek bantah men ra mbok. Pokoke ditarget bojo iku penting wedok, nak salat madhep ngulon. Ya wis ngono. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula es kiai, bojo kula yo ning. Ya aku narjetno bojo pokoke urip, salat, seneng. Dadi ora usah bayangno teko lunga disambut, terus digodhogno banyu nggo teh, mbok disiramno ya. Demen kecewa, apa? Demen kecewa. Pokoke angger teko takoki, jek urip, Dik. Alhamdulillah bojoku isek. Misalnya kok minggat mulai, Mas aku semula nang wong tuaku. Melok kowe ya melarat atau melok wong tuaku. Alhamdulillah Dik ge cerdas. Tahu sing pantes dieloki. Jan cara hukum melok wong fakir iku kebodohan. Melok wong tua sing sugih itu kepintaran. Tanggapi secara ilmiah. Kok ngergoni wong lanang ujug-ujug mulai. Ndak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana-mana melok wong fakir ora enak. Melok wong tua sing sugih iku enak. Berarti bojo pinter ta goblok? Pinter. Jadi sing syukur ya. Alhamdulillah Dek kok pinter. Kowe genane melok aku fakir 5 tahun aku ya jagal. Wong kok gobloke ngono. Jadi jek kowe mulai iki. Lah misale ki dirafak. Wis Mas tak rafakno Mas, aku pegat Mas ngene-ngene. Ya ngomong ngono. Nak pancen kowe entuk sing luwih apik timbang aku. Ya piye meneh. Tapi iku kan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki wis bojomu. Terangno. Mengejar barang ra mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojo menjawab ngene, fakirmu wis mesti. Sugihmu ke depan ora mesti. Nak adu al yakin la yuzalu bisak. Baru saiki malah ngaji usul fikih. Ngaji kaidah fikih al yakin la yuzalu bisak. Semalah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadori Nabi di dalam untuk wahyu itu roh nita ini. Mulanya Aisyah radhiyallahu anha, itu ngerti banget Nabi nantok wahyu.
Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan ya, Sufyan Al-Mu'attal itu Nabi itu fi yaumin syatin, di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya wong musim dingin kan mboten keringetan Kang Ali. Umumnya wong musim dingin mboten apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqon, kenangane Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syatin, di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah apa? Aisyah dari segala tuduhan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat piro boraro. Bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodoh kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana coba? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, di murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Itu lagi lolos. Saiki ora, wong bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah, ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis ae. Takoki kenapa ngaji sing entuk barokah. Semangkone kok nguri ora paham. Mau kenangane ngaji, ngajine rame, wis ngono tok. Mbak sapa mbah kok nguri rapati krungu. Padahal umpama ngarep lah ya padha ae rapati paham. Dadi mulane nek rapati paham kok nguri ben alasan nek ora paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu itu ora paham ora iso. Wong dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites. Maca muwatta dhisik, disinaoni sik lagi ngaji Imam Malik. Terus cek dites. Sufyan Ats-Tsauri nate ngetes Imam Syafi'i ngene. Cara kowe mesti gagal. Tes-tesane ngeten. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nak nyeluk ya jangkar karena lebih senior. Ma maknal hadis la tuharrikut tayra utawa atiron la tuharriku at-tayra min wakanatiha. Sebagian riwayat min makinnatiha. Manuk iku aja mbok obahno sangka kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasyaum. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan, maka perginya mubarok baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toyrun burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya. Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah, alamat elek ra sida lunga. Padahal sing mesti kan ceceke ra hati-hati, iku sing mesti nganti. Tapi wong Jawa nafsire kan cecek ceblok, iku berarti celaka ya. Sing celaka ceceke ta wong sing ngape lunga. Tapi cara Jawa ora ya. Ngape lunga ana cecek ceblok gak sido jare alamat apes. Padahal cecek tiba sing mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dekne latihan jumping. Ane latihan uji apa? Uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya, kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Nah, Rasulullah itu melarang itu. Makanya terus ngendikan la tuharrikut tayra min makinnatiha.
Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Aba Abdillah, qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Cara sing ditakoki kowe, aja geman ya manuk mbok obah-obahno. Kurang penggawean tas pundi. Karena uteke wis ora sambung. Ya cung aja geman manuk ning kurungan mbok obah-obahno. Mesti jawab sampean, lah kurang penggawean tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan buruk. Dan itu adatnya orang Arab dulu-dulu. Makanya no inna tatoyarna. Jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Mulane diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Kon kalau terus nanya. Jadi kalau sampean tanya kenapa ini dipelajari Hadori, Safari, Laili, Nahari, Saifi, Sitai dengan otoritas seperti itu maka kemungkinan ulama salah itu kecil karena jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging ya sudah kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar. Ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini. Awas rungokno, awas sekali salah setengah kafir. Maksudnya kafir swasta, bukan kafir tenan. Enggak coba misalnya begini, enggak ini saya bedai. Wes akang alillah sekali alhamdulillah. Ittaqu waha. Ki nama anane piye? Coba ndak jawab saja. Ittaqu wedya sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku mbek Allah wedi terus kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan, sama istri serius. Wis takut ora usah dikongkon wis takut. Ada lagi misalnya nyon sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqra, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga monggo mriki, tafadhol mriki. Mboten niki sami. Saudara antum ini. Ya saya ulang lagi ya. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hujron dineng. Sehingga ketika dineng itu mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu sak terusé itu sampai wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek uripku. Bareng ngrasa entek uripe terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di tiang masjid, dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan. Dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbah Mun, hormat sama Mbak Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra, harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya